Kalian tuh petunggang. Kemarin 2019 kami asing membela Prabowo, kami jadi gembel, kami tidur di jalanan pakai kardus. Tapi aku perjuangkan, dia akhirnya masuk ke tomberan yang sama. Dia apa? Dia nggak tahan dengan oposisi. Sekarang aku perjuangkan 01. Aku perjuangkan Anies Baswedan. Kami perjuangkan Bapak Anies Baswedan itu udah menang. Lawan, lawan dia, lawan, 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 lawan. Wahai KPU, dengarkan suara hati rakyat. Jangan pernah membuka pembicaraan atau berdebat dengan pendukung 01. Karena capek, beneran capek. Mereka itu kalau berdebat nggak apple to apple, selalu bawa-bawa agama. Seolah-olah mereka mengkotak-kotakan dirinya sebagai pendukung dengan agamanya yang kuat dan lebih soleh daripada pendukung paslon-paslon yang lain. Jadi kan percuma ya, kalau kita berdebat pun tidak debat yang nyambung. Kan mereka ini kemarin bilang bahwa Anies Baswedan ini Imam Mahdi. Terus kemarin kampanye juga bilang bahwa malaikat Jibril sudah merestui Anies Baswedan ini sebagai hambanya Allah yang ditunjuk untuk memimpin negara ini. Nanti lama-lama mereka dipanggil sama malaikat Israel. Suara Anda jangan mau dibeli, itu menguntungkan oli. Marilah kita tegakkan demo. Indonesia bukan milik dinasti. Indonesia bukan milik. Gak melok-melok, gak melok-melok. Emangnya Anies malaikat? Emangnya manis Allah? Dia juga belum tentu di belakang kita mah. Kan ya, anaknya aja boro-boro pakai jilbab, Ibu. Anaknya kita pakai jilbab. Iya. Jangan salah, Prabowo kan haji. Jangan rasa dia paling hebat. Jangan jual belikan agama. Kita capres-capres aja. Nasional. Tapi viral itu. Nah, gitu. Nah, Indonesia aku maju. Bisa aja ya nggak? Sekarang berubah. Apa yang dirubah? Purwakarta ya Purwakarta aja. Nggak bisa ada jadi yang lain-lain. Harus maju. Bukan dirubah, dimajukan. Ya nggak? Capek-capek belajar agama, capresnya Imam Mahdi. Bener-bener aja, rugi dong. Yaitu Abah mengutus 1000 malaikat. 1000 malaikat. Dari 1000 malaikat, yang satu malaikat membawa 1000 malaikat. Berapa itu jumlahnya? 1 juta. Kita akan mencoblos pilihan Allah dan Rasulnya. Siapa Imam Mahdi? Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan. Itu Imam Al-Mahdi. Al-Imam Al-Mahdi 2024 memenangkan Anies Baswedan. Kenapa? Imam Mahdi. Semua sedunia kalau haram tidak mendukung Anies untuk Presiden Indonesia 2024, Dajjal. Kalau tidak memenang Anies Baswedan untuk Presiden, Dajjal. Catat itu, amin menang wajib, amin kalah dosa. Secara eksplisit ditulis dalam Al-Quran. Quran surah Al-Qasas ayat 26, Quran surah Asy-Syu'ara ayat 107, 125, 143, 162, 178, 193. Quran surah Ad-Dukhan ayat 18, ayat 51, Quran surah At-Takwir ayat 21, dan Quran surah At-Tin ayat 3. Tepuk tangan untuk kemenangan amin. Amin menang, amin kalah. Catat itu, amin menang wajib, amin kalah dosa. Kata amin disebut 14 kali di dalam Al-Quran, terdapat di dalam 8 surah. Insya Allah ini menjadi isyarat bahwa pada tanggal 14 Februari 2024
Bapak Anies akan menjadi presiden yang ke-8 dan Pak Muhaimin akan menjadi wakil presiden yang ke-14. Tepuk tangan. Amin menang. Amin kalah. Dosa. Hidup amin. Hidup amin. Caplos amin. Menangkan amin. Amin menang 1 putaran. Amin. Amin. Amin menang. Wajib. Amin kalah. Dosa. Amin menang. Amin. Amin kalah. Dosa. PKB sekarang, PKB-nya itu yang diambil Muhaimin Iskandar dicuri. Yang tidak mendukung Anies sebagai presiden harus dipertanyakan keislamannya. Hamba itu namanya Anies Baswedan. Dia akan panggil malaikat Jibril. Wahai Jibril, aku mencintai hambaku yang insya Allah namanya Anies Baswedan. Kabarkan kepada seluruh umatku, seluruh makhlukku, bahwa aku mencintai Anies Baswedan. Maka Jibril akan mengatakan kepada seluruh makhluk di langit, seluruh makhluk di bumi, cintailah Anies Baswedan. Maka insya Allah makhluk di langit dan makhluk di bumi semuanya akan mencintai Anies Baswedan dan mendoakan pada 14 Februari insya Allah Anies Baswedan Presiden Republik Indonesia. Siap Bekasi memenangkan Anies Baswedan 80%. Siap menang 1 putaran. Saya tidak mau pemimpin masa depan menyalahkan angin di kemudian hari. Anda kalau nyindir lain kali jangan pakai angin, Mas. Mau bilang lagi, jangan salahkan angin. Saya kan sampaikan soal angin ya kemarin. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa, di sana tidak ada alat monitor. Ada orang yang bilang jangan cerita soal angin, maka dia tidak menghormati ilmu pengetahuan. Milih Anies dan Imin setidaknya sudah menyelamatkan Indonesia dari kehancuran. Gus Dur saja dikudetanya, apalagi rakyat. Yang satu memang jago kata-kata, jago beretorika, nggak kelawan kalau soal kata-kata. Kalau PKB sekarang bukan PKB Gus Dur, ini PKB Caimin. Jadi beda, PKB-nya sudah beda. Jadi nggak bisa lagi menurut saya, memang masih tetap jualan nama Gus Dur, itu ada larangannya jelas sekali. Tapi ya namanya orang masih mencuri-curi, kebiasaan kayaknya mencuri-curi. Mencuri partai, sekarang mencuri gambar. Gus Dur pendiri partai, orang yang dikatakan oleh Caimin sebagai guru politiknya, malah dikudeta, apalagi rakyat. Susah kan mau milih pemimpin seperti itu nanti? Pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang kemudian memenangkan Saudara Anies Rashid Baswedan sebagai gubernur saat itu juga tidak lepas dari peran dan kedudukan dari HTI maupun FPI yang saat itu dianggap punya peran sentral dalam memenangkan Anies Baswedan. Hak konstitusional itu dirampas oleh rejim Jokowi. Kemudian ketika bergulir kekuasaan baru, ada presiden baru, dan Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam menuntut kembali haknya, hak konstitusionalnya. Dan kemudian ketika mereka berkuasa, presiden yang didukung Nasdem itu berkuasa, dikembalikan, direstorasi gitu loh. Lah ini wajar. Jadi SKB HTI dikembalikan, ya SKTP dikembalikan, kemudian kita hidup damai, HTI ya dikasih porsinya. Apa porsi HTI? Pengen ada kadernya jadi menteri. Apa sih salahnya kita umat Islam mengatur negeri ini dengan syariah kita? Belum lama ini ada kabar yang seram terkait ormas terlarang yang selama ini dikabarkan dekat dengan Anies Baswedan. Akan ada tuntutan besar-besaran kepada Anies untuk memulihkan kedua organisasi tersebut yang sekarang sudah dicap terlarang. Maksudnya, jika Anies jadi presiden, dia kan akan punya kewenangan untuk kembali memberikan izin pada ormas terlarang itu. Karena mereka ini sudah berjuang habis-habisan untuk mendukung Anies. Gimana kalau Anies menolak tuntutan itu? Tentu akan ada demo besar-besaran. Mungkin bahkan akan ada gelombang demo berjilid-jilid karena mereka telah dikecewakan oleh Anies, padahal sudah didukung dari awal.
Ini mengingatkan kita pada fakta bahwa dua ormas ini dulu juga getol mendukung Anies pada Pilgub Jakarta 2017 yang lalu. Mereka memobilisasi massa dengan menggunakan politik sara, sehingga akhirnya Ahok kalah karena gempuran kekuatan politik identitas itu. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Anies pintar asumsi bukan pintar bicara, tidak pintar kerja. DKI Jakarta sudah menjadi parameter Anies tidak pantas jadi presiden. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Anies bilang dia akan membuka lapangan kerja. Yang dulu janjinya 200.000 lapangan kerja, ternyata cuma omong kosong, alias cuma janji palsu. Soal pembangunan yang berkelanjutan. Dia bilang di Jakarta dia udah meneruskan yang udah baik. Lu jangan percaya ya, itu ngibul. Faktanya nggak seperti itu loh. Belum lagi nih, program penanggulangan banjir. Jadi di daerah Jakarta itu ada daerah yang sebelumnya udah bebas banjir. Pas Anies mimpin, kok bisa-bisanya daerah itu banjir lagi? Gimana nggak banjir kalau kalinya udah nggak pernah dikeruk sama dibersihin, Pak? Kalau soal Jakarta, gue bisa bicara banyak deh. Jadi gue saksi bobroknya kepemimpinan Anies di Jakarta. Dan gue bisa pastiin, omongan manisnya Anies soal apa yang dia lakukan waktu mimpin Jakarta itu banyak nyebulnya. DKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya, 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan pergub saja yang melarang miras? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya penuh. Tapi dia tidak lakukan itu. Bapak politik identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak intoleransi Indonesia Anies Baswedan. Jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya, lalu lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. KAI-Bond 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun,
Saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Nggak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernahkah Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga pernah. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Anies menuduh Jokowi melakukan penjagalan. Padahal Anies lupa pada rekam jejaknya sendiri di tahun 2017, di mana Anies melakukan penjagalan terhadap Ahok. Semua cara dilakukan, termasuk melakukan politik identitas berbasis agama, sampai-sampai menggunakan kelompok FPI, HTI, dan kelompok intoleran lainnya. Sudah barang pasti, Anies tidak akan melanjutkan program-program Jokowi. Legasi-legasi dari Pak Jokowi akan dihancurkan oleh Anies. Programnya akan diacak-acak oleh Anies Baswedan. Lihat Jakarta, hancur semua. Semisalnya Anies menang, maka ibu kota baru atau IKN nggak akan jalan. Pembangunan akan di-stop. Kita bisa melihat rekam jejak Anies saat menjabat di Jakarta selama 5 tahun. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, POC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Jika Anies menang, maka FPI dan HTI, Ormas Khilafah, akan kembali. Apa kita mau Pancasila diganti oleh Khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim pasti tidak akan setuju dengan Khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies memimpin. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. 3 serangkai pembasmi para koruptor. 3 serangkai ini adalah Mas Ganjar sendiri, Prof. Mahfud, dan juga Pak Ahok. 3 serangkai, 3 orang pemberani, 3 orang yang bersih, 3 orang yang anti terhadap korupsi. 3 serangkai pembasmi korupsi, 3 serangkai pembasmi para koruptor. Kalau saja pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berhasil memenangkan Pilpres 2024, kalau saja Mas Ganjar terpilih sebagai presiden dan Prof. Mahfud menjadi wakil presiden, maka rakyat Indonesia akan mendapatkan hadiah, akan mendapatkan sebuah berkah, akan mendapat 3 orang pemimpin, akan mendapat 3 serangkai pembasmi korupsi. Itulah 3 tokoh utama di ajang kampanye Pilpres kali ini. Kalau saja ini perandaian ya. Salah satu aspek yang bakal sangat membedakan pemerintahan Mas Ganjar dan Pak Jokowi kelak adalah soal ketegasan dan komitmen dalam pemberantasan korupsi. Gak ada tebang pilih. Mas Ganjar sendiri punya track record sebagai kepala daerah yang sukses membangun pemerintahan yang bersih di daerahnya. Dia menggunakan teknologi informasi dan perbaikan sistem remunerasi. Mas Ganjar juga membangun budaya anti korupsi sejak dini dengan mengajarkan sikap anti korupsi kepada anak-anak sejak di bangku sekolah. Jadi ayo kita bayangkan gimana akan tegasnya, gak bakalan tebang pilih. Gimana bakal gencarnya pemberantasan korupsi ke depannya. Jadi, ayo kita bayangkan gimana pembersihan korupsi akan dituntaskan kalau 3 serangkai ini, kalau Mas Ganjar, Prof. Mahfud, dan Pak Ahok ini bersatu di pemerintahan mendatang. Gimana? Udah terbayangkan? Sementara itu, Prof. Mahfud, kita semua sudah paham siapa dia.
Dialah sang pendekar hukum, sang pembela rakyat yang sangat pemberani, bagaikan peluru tidak terkendali. Para koruptor kelas paus BLBI diburunya. Jenderal Polisi Verdi Sambo dijebloskannya ke penjara. Pemain pajak kelas kakap, Rafael Alun, ikut kena sikat juga. Boleh dikata Mas Ganjar adalah ahlinya membangun sistem pencegahan korupsi. Dan soal ini, bahkan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, mereka sudah mengakui kehebatan dari Mas Ganjar ini. Dan yang terakhir adalah Pak Ahok. Pak Basuki Cahayapurnama. Siapa yang tidak kenal kegigihan mantan Gubernur DKI Jakarta ini dalam menjaga uang rakyat? Dalam menjaga uang kita dari pencurian oleh oknum-oknum hingga para mafia. Cerita bagaimana Mas Ganjar membenahi birokrasi, menghapus pungli di sekolah-sekolah, memberantas pungli jembatan timbang. Itu semua sudah pernah kita dengar kisah suksesnya, dan ini menjadi catatan penting soal kemampuan Mas Ganjar dalam membasmi korupsi. Dan yang juga penting nih, Mas Ganjar bersama-sama dengan Pak Ahok, mereka pernah menjadi wakil rakyat. Dua wakil rakyat yang bekerja dalam kurun waktu yang sama, yang bekerja di komisi yang sama, yang sama-sama di tengah-tengah pusaran badai mega korupsi EKTP. Sejak sama-sama bertugas di DPR RI, Mas Ganjar dan Pak Ahok sudah menunjukkan sikap anti korupsi. Ini boleh dikata merupakan sikap yang masih jarang di kalangan politisi kita. Jadi gimana? Sekarang sudah yakin kalau 3 serangkai, kalau 3 pendekar kita, kalau Mas Ganjar, Prof. Mahfud, dan Pak Ahok sebagai satu kesatuan, mereka bakal sanggup membersihkan bumi pertiwi dari korupsi, kolusi, dan nepotisme? Ini hebatnya Mas Ganjar dan Pak Ahok. Hebatnya mereka ini berdua, Mas Ganjar dan Pak Ahok, walaupun waktu itu mereka berdua bertugas di Komisi DPR RI yang menangani program EKTP, ada dalam pusaran godaan yang sangat kuat, mereka ini sama-sama tidak terlibat dalam skandal mega korupsi ini. Mereka ini sama-sama adalah wakil rakyat yang nggak bisa disuap, nggak bisa disogok, nggak bisa diajak kompromi, nggak bisa diajak kong kali kong. Nantinya nih ya, nantinya semua praktek KKN itu, semua praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, semuanya bakalan dibabat habis oleh Mas Ganjar dan Prof. Mahfud, bersama-sama dengan Pak Ahok pastinya. Ya, sudah pasti yang paling ketar-ketir adalah para koruptor dan para oligarki kapitalis. Yang pasti ketar-ketir adalah mereka yang selama ini hobinya memperkaya diri, keluarga, dan kelompoknya dengan cara merampok uang rakyat. Yang paling ketar-ketir adalah mereka yang selama ini hobi membuat peraturan yang hanya menguntungkan segelintir kecil oligarki saja. Kenapa kita yakin mereka akan sanggup melakukan itu semua? Sebabnya sederhana saja. Mas Ganjar, Prof. Mahfud, dan Pak Ahok ini punya track record. Mereka punya rekam jejak sebagai tokoh-tokoh bangsa yang sudah berbuat dalam mencegah, melawan, dan membasmi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Marilah kita bersikap jujur. Di antara 3 pasangan calon di Pilpres 2024 ini, hanya pasangan Ganjar Mahfud lah yang punya rekam jejak yang bagus dalam memberantas korupsi. Benar gak? Makanya, pilih Ganjar Mahfud. Kalau memilih Ganjar Mahfud, kita bakalan bonus Pak Ahok. Jokowi takut legasinya dirusak Anies Baswedan. Lihat Jakarta, hancur semua. Publik menyoroti sejumlah gerakan yang dilakukan oleh Joko Widodo alias Jokowi di Indonesia. Hal tersebut merupakan respon yang cukup wajar. Hal tersebut karena adanya ketakutan dalam Jokowi. Presiden menurutnya di tengah kelimpungan dengan adanya kemungkinan bahwa kemenangan yang diraih oleh Anies Baswedan. Hal tersebut dapat berujung pada hancurnya sejumlah program dari Jokowi. Hal tersebut jelas terjadi karena penerus kekuasaan kepala negara bukan dari kelompok Pak Jokowi. Lihat saja misalnya di Jakarta. Anies menghancurkan semuanya. Legasi-legasi dari Pak Jokowi akan dihancurkan oleh Anies. Programnya akan diacak-acak oleh Anies Baswedan. Wajar-wajar saja jika Jokowi dalam pusaran ketakutan ketika masa kekuasaan berakhir di tahun 2024. Sudah barang pasti,
Anies tidak akan melanjutkan program-program Jokowi. Semisalnya Anies menang, maka Ibu Kota Baru atau IKN nggak akan jalan. Pembangunan akan di-stop. Legasi Jokowi akan hancur. Anies menuduh Jokowi melakukan penjagalan. Padahal Anies lupa pada rekam jejaknya sendiri di tahun 2017, di mana Anies melakukan penjagalan terhadap Ahok. Semua cara dilakukan, termasuk melakukan politik identitas berbasis agama, sampai-sampai menggunakan kelompok FPI, HTI, dan kelompok intoleran lainnya. Anies Baswedan sampai nekat berkoalisi dengan ormas preman berjubah agama. Di tahun 2024, Anies Baswedan akan kembali menggunakan strategi di tahun 2017. Kelakuan relawan Anies yang menjalankan strategi ini masih pakai pola yang lama. Pola yang lama berupa membangun opini negatif terhadap pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum. Curangan Anies lainnya adalah melakukan kampanye sebelum waktunya, di mana dia mengganti namanya menjadi head start untuk membingungkan publik. Atau kecurangan Anies Baswedan yang menggunakan jet pribadi saat kampanye di mana-mana. Berapa kecurangan dari biaya kampanye yang menggunakan jet pribadi? Apakah ini datang dari korupsi BTS yang dilakukan oleh Menkominfo dari Partai Nasdem? Tak main-main kecurangan maling atau korupsi yang dilakukan oleh Johnny G. Plate adalah sebesar 8 triliun rupiah. Suka tidak suka, senang tidak senang, sadar atau tidak sadar, pola Anies Baswedan ini sudah basi. Nampaknya para relawan Anies sudah tak punya cara atau metode lain dalam berkampanye, sehingga memainkan strategi playing victim. Memang basi sih strategi ini, tapi sangat terbukti ampuh, apalagi jika ditambahkan dengan jualan isu agama. Tampaknya sih sulit menjual isu agama, karena ketiga bakal calon mempunyai agama yang sama. Ataukah mereka akan bikin heboh lagi dengan menyebarkan hoax bahwa Ganjar akan diisukan sebagai seorang yang beragama kafir? Atau mungkin mereka akan membuat hoax bahwa Ganjar adalah anak PKI, ataukah Ganjar Pranowo adalah keturunan non-muslim? Kita bisa melihat rekam jejak Anies saat menjabat di Jakarta selama 5 tahun. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Diketahui Anies pun masih berhutang 100 miliar kepada Sandiaga Uno, dan sampai saat ini belum dibayarkan. Untuk jadi gubernur saja, Anies sampai berhutang 100 miliar kepada Sandiaga Uno, dan belum dibayarkan. Apalagi jadi presiden, berapa triliun yang akan Anies hutangkan? Dan bagaimana Anies bisa membayar utang triliunan itu? Apakah Indonesia siap untuk dijual? Jika Anies menang, maka FPI dan HTI, Ormas Khilafah, akan kembali. Apa kita mau Pancasila diganti oleh Khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim pasti tidak akan setuju dengan Khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies memimpin. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Begitu saja opini saya tentang Anies Baswedan. Bagaimana opini kalian? Tuliskan di kolom komentar. Pastikan kalian semua menekan like di video ini. Dan jangan lupa bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan.